Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel gua di Enjoy My Trip. Oh iya, gimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan dalam mencari rezeki, serta dilindungi selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, ini lanjutan dari trip gua selanjutnya. Trip kali ini gue namakan trip akhir tahun. Nah, perjalanannya mau kemana? Saksikan terus channelnya hanya di Enjoy My Trip. Trip di akhir tahun 2021 ini gue mulai dari kediaman gue di Bekasi. Dan gue mulai dari Bekasi ini menuju terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Nah, sebetulnya ada salah satu bus yang membuat gua ingin sekali ngetrip lagi, ngonten lagi. Nah, bus apakah namanya? Saksikan terus perjalanan gua dengan bus ini. Salah satu bus yang punya nama dan sangat melegenda banget. Nah, bus apa namanya? Saksikan terus perjalanannya. Jangan di skip videonya, jangan lupa juga di subscribe, di like, di komen, dan di share. Saksikan terus perjalanan gua hanya di channel gua di Enjoy My Trip. Terminal Bayangan Jati Bening. Oke, rambutan oke. Di
Garuda Taman Mini. Shelter keberangkatan jalur Jawa Barat. Benar sini ya. Dan inilah bus yang menarik perhatian gua untuk membuat konten di akhir tahun 2021. Langsung. Ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin berpergian ke Pangandaran menggunakan armada bus Gapuraning Rahayu, itu untuk tiketnya sendiri bisa dibeli di dalam bus dan dikenakan biaya sekitar Rp150.000. Itu pun tidak mendapatkan servis makan ataupun snack. Jadi untuk teman-teman disarankan beli makanan terlebih dahulu sebelum bus berangkat, karena estimasi perjalanannya juga cukup jauh, kurang lebih itu 8-9 jam. Nah, untuk peristirahatannya sendiri itu di rumah makan Genah Rasa yang letaknya di daerah Jalan Raya Nagrek, Kabupaten Bandung. Hari Jumat tanggal 24 Desember di Terminal Kampung Rambutan mau ngetrip lagi nih Pangandaran. Ini Sinar Jaya nih, Jakarta Purwokerto. MGI nyobain bus Legend. Dulunya nih Pangandaran tuh Perkasa Jaya, sekarang udah Puraning. Masih satu manajemen, cuman Perkasa Jaya udah nggak aktif, udah lama. Akhirnya udah Puraning yang usia muda. Sengaja aku datang ke bukan yang rintik-rintik.
Ini kurang. Iya. Cari makan jual suara korupsi uang negara. Dari Jakarta Kampung Rambutan menuju Pangandaran itu dikenakan biaya 150 ya. Itu bayar langsung di dalam bisa, jadi nggak perlu harus ke loket tiket. Anjar. Ini kursi yang dipakai Aldila. Lumayan empuk sih, cuman gimana ya, masih rada-rada keras. Anjar time. Ya, Mas Ragil udah tidur. Lelah. Oh iya, untuk info AC busnya ini lumayan dingin, nggak dingin banget sih, lumayan lah, pokoknya sedang-sedang, jadi aman lah, nggak terlalu dingin juga, nggak terlalu panas juga, pokoknya sedang deh. Teju Bongkotan Jati Utama. Untuk fasilitas busnya sendiri itu tidak ada USB charging, tidak ada toilet, tidak ada smoking room, jadi hanya kursi penumpang aja. Nah, buat teman-teman bawa power bank kalau untuk ngecas handphone, karena tidak ada fasilitas USB charging. Nah, makanya saya di sini rada-rada irit make penggunaan handphone karena tidak disediakan fasilitas itu. Oh iya, kenapa saya berangkat ikut di angkatan pagi? Karena saya menghindari long weekend. Biasanya tuh kalau sore itu orang-orang
ingin berlibur setelah pulang kerja itu, jadi mata udah mulai ngantuk. menyebabkan kemacetan yang ada di jalan. Makanya saya ngindarin macetnya, jadi saya putuskan buat berangkat pagi. Jadi orang-orang berangkat kerja, saya pergi berangkat Saya mulai ngantuk. ngetrip untuk buat konten, makanya saya ikut angkatan pagi. Oh iya, buat teman-teman mohon maaf kalau saya bikin video ini nggak full trip, karena posisinya juga semalam itu saya begadang karena takut ketinggalan bus di angkatan paginya. Takut kebablasan tidur, yang ada nanti malah berangkat di angkatan sorenya. Karena saya menghindari angkatan sore, makanya saya begadang sampai pagi biar bisa dapet bus di angkatan paginya. Jadi mohon dimaafkan kalau nanti di pertengahan saya stop karena ketiduran. Ada indikator nyala merah-merah, katanya sih trouble di speedometernya. Kondisi mobil sih masih normal, berjalan aja, udah masuk Cibitung. Dan di sini pun saya sempat pindah di belakang karena mata nggak bisa diajak kompromi, makanya saya cari lapak untuk duduk di belakang. Nah, karena posisinya juga di bus ini nggak terlalu ramai, makanya banyak jok kosong, jadinya saya pindah di jok belakang untuk rebahan. Nah, di sini saya coba mengupas sedikit tentang bus Gapura Ningrahayu.
Nah, bus Gapuraning Rahayu ini berasal dari kota Ciamis, Jawa Barat. Dan pada tanggal 1 Januari 1977 atas prakarsa almarhum Haji Moh Karno dan keluarga itu mulai ngerintis untuk jasa angkutan umum bis dengan nama Gapuraning Rahayu yang berkedudukan di Jalan Stasiun Nomor 47 Ciamis. Pada awalnya Gapuraning Rahayu itu hanya memiliki 5 armada. Nah, unitnya itu mikrobis, Mitsubishi, dan Cold Diesel. Nah, 1 unit bis Mercedes-Benz tahun 1977 dan unit bis Mitsubishi Fuso tahun 1978. Pada awal tahun 80-an, kurang lebih tahun 1980 sampai 1982, Gapuraning Rahayu mulai mengadakan peremajaan, yaitu penambahan armada pada trayek yang sama, yaitu Tasikmalaya Cirebon, dengan rincian 5 unit bis Hino BX tahun 1980 mengganti 5 unit mikrobis Mitsubishi Cold Diesel, dan penambahan armada 6 unit bis Hino BX tahun 1981 dan 2 unit bis Hino BB tahun 1982. Oh iya, sebelum melanjutkan pembahasan sedikit tentang Gapuraning Rahayu, sekedar info untuk rumah makannya sendiri. Tempat peristirahatan Gapuraning Rahayu itu ada di rumah makan Genah Rasa yang ada di Nagrek, Kabupaten Bandung, tepatnya di depan rumah makan Darmaga Sunda. Iya, mungkin teman-teman juga udah pada tahu, biasanya kalau untuk bus-bus Jawa Baratan itu jarang banget dapat servis makan. Nah, kalaupun mau makan itu ya wajib keluar kantong masing-masing, jadi nggak ada servis makan gratis. Di rumah makan di dekat Darmaga Sunda. Let's go. Oh ya, untuk menu makannya mohon maaf tadi nggak sempat ngerekam karena posisinya handphone saya baterainya lowbat, jadi tadi saya sempat cas dulu di dekat kasir, jadi nggak sempet untuk nge-review makanannya. Ya, untuk makanannya lumayan sih, karena saya makan dikenakan biaya 35.000 itu berdua. Itu udah dapat es teh manis, dan menu yang saya makan itu telur, sayur, sama sambal. Itu lumayan lah harga segitu. Nah, kita lanjutkan lagi pembahasan sedikit tentang Gapuraning Rahayu menurut sumber yang saya dapat dari Mbah Google. Nah, pada pertengahan tahun 1983, Gapuraning Rahayu melakukan perluasan trayek terdiri dari 4 unit bis Mitsubishi BM tahun 1983 itu melayani trayek Tasikmalaya Cirebon sampai Jakarta, dan 4 unit bis Mercedes-Benz OF tahun 1983 itu melayani trayek Banjar Tasikmalaya sampai Jakarta, dan 2 unit bis Mitsubishi BM tahun 1987 itu melayani trayek Purwokerto, Karangpucung, Tasikmalaya, Jakarta. Nah, di tahun 1986 Gapuraning Rahayu mengadakan perluasan trayek dan penambahan armada, yaitu 2 unit bis Hino AK tahun 1986
yang melayani trayek Banjar, Tasikmalaya, Jakarta, dan 2 unit bis Hinoaka tahun 1987 itu melayani trayek Purwokerto, Karangpucung, Tasikmalaya sampai Jakarta. Lalu memasuki tahun 90 sampai 95, Gapuraning lagi-lagi mengadakan penambahan trayek, yaitu 4 unit bis Mitsubishi tahun 90 itu melayani trayek Tasikmalaya, Cirebon, Jakarta, dan 2 unit bis Hino RK tahun 90 melayani trayek Purwokerto, Karangpucung, Tasikmalaya, Jakarta. Terus 3 unit bis Hino RK tahun 90 melayani trayek Banjar, Tasikmalaya sampai Tangerang. Nah, pada tahun 95 itu PO Gapuraning Rahayu kembali menambah armada baru dengan trayek Banjarsari Merak. Jumlah unit bis yang melayani sebanyak kurang lebih 3, itu menggunakan bis Mitsubishi Fuso tahun 95. Nah, karena melihatnya persaingan pada tahun 96, PO Gapuraning Rahayu mengubah jenis pelayanan sebagian armada dari ekonomi menjadi cepat non-ekonomi atau biasa disebut patas. Pada hal tersebut, akhirnya PO Gapuraning Rahayu pun mengadakan perubahan trayek dan peremajaan sebagian armada dengan layanan seperti trayek semula itu Tasikmalaya, Cirebon, Jakarta, Merak, Banjar, Tasikmalaya, Jakarta atau Kampung Rambutan. Nah, menjadi Purwokerto, Tasikmalaya, Jakarta, Kampung Rambutan. Nah, peremajaan armada pun di sini ditambah 4 unit bis Mercedes-Benz Dongking tahun 96 dan 6 unit bis Mercedes-Benz OH Intercooler tahun 97. Terus ditambah lagi 10 unit bis Mercedes-Benz OH Intercooler tahun 97. Nah, di tahun 98 Haji Muhammad Karno selaku pendiri atau sekaligus pemilik PO Gapuraning Rahayu pun mulai mengadakan regenerasi terhadap putranya, yaitu Roni AB Karno. Dan pada kurun waktu tersebut pula PO Gapuraning Rahayu mengadakan penambahan armada dan perluasan trayek, yaitu penambahan trayek seperti Purwokerto, Tasikmalaya, Jakarta sebanyak 3 unit bis Mercedes-Benz OH Intercooler tahun 90. Perluasan trayek seperti 4 unit bis Mercedes-Benz OH Intercooler tahun 99 pada trayek Banjar, Tasikmalaya, Depok, dan 5 unit bis Hino RG tahun 2001 pada trayek Banjar, Tasikmalaya, Depok. Lalu di tahun 2001, tepatnya di tanggal 1 November, PO Gapuraning pun berubah status. Yang semula perusahaan otobis PO berubah menjadi perseroan terbatas atau disingkat PT dengan nama PT Gapuraning Rahayu yang mulai efektif berjalan sejak awal tahun 2002. Sejak berubah status tersebut, maka PO Putrajaya itu pun dipisah dan berdiri sendiri sebagai anak perusahaan dengan sistem manajemen berbeda. Nah, pada bulan Agustus 2002, tepatnya di tanggal 16 Agustus 2002, PO Perkasa Jaya pun dipisah dan berdiri sendiri sebagai anak perusahaan dengan status perseroan terbatas.
Nah, sebelum balik lagi ke Gapuraning Rahayu, dulu pun gue sempat merasakan naik bus Perkasa Jaya. Nah, dulu Perkasa Jaya itu memiliki armada sebanyak 12 unit bus Mercedes-Benz OH 1521 yang melayani trayek Pangandaran Kampung Rambutan dengan sistem pelayanan cepat non-ekonomi. Pada pertengahan tahun 2003, Perkasa Jaya pun menambah armadanya, yaitu 2 unit Mercedes-Benz OH 1521 melayani trayek Banjar Kampung Rambutan dengan sistem pelayanan AC eksekutif. Nah, itu dimana memenuhi kebutuhan pemakai jasa dalam perkembangannya dirubah menjadi Pangandaran Kampung Rambutan. Dan 2 unit Mercedes-Benz 1521 melayani trayek Pangandaran Bekasi dengan sistem pelayanan cepat non-ekonomi yang selanjutnya dirubah menjadi Kawu Anten Kampung Rambutan. Nah, di tahun 2006, guna kelancaran ketertiban operasional perusahaan, pada tahun 2006 itu telah menyelesaikan kantor baru yang lebih representatif yang berlokasi di Jalan Raya Ciamis Banjar kilometer 4 Citutut Pamalayan Cijengjing Ciamis. Nah, di bulan Maret 2006 bertepatan dengan tahun baru Islam 1426 Hijriah, kantor baru pun mulai diresmikan dan dioperasionalkan. Perusahaan mulai dilaksanakan satu atap antara Gapuraning Rahayu, Putrajaya dan Perkasa Jaya, tetapi tetap dalam manajemen yang terpisah.
Nah, di sini saya sempat ketiduran karena nggak kuat nahan mata. Lalu tiba-tiba bangun sudah di pom bensin di daerah Cijulang, tepatnya di Ciamis, Jawa Barat. Nah, ini untuk pengisian pertama Gapuraning, bus yang saya naikin. Pengisian pertamanya itu di daerah Ciamis, Jawa Barat. Nah, buat temen-temen yang belum bisa pulang kampung ke kampung halamannya di Ciamis, di sini saya dokumentasiin perjalanan saya sebagai pengobat rasa rindu teman-teman akan kampung halamannya di daerah Ciamis, Jawa Barat.
Nah, tepat jam 13.39 akhirnya kita nyampe di kantor pusat PT Gapuraning Rahayu yang ada di Desa Pamalayan, Jalan Ciamis Banjar, nomor kilometer 4, Citutut, Kecamatan Cijenjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nah, di sini berhenti nggak terlalu lama, paling hanya 10 menitan. Nah, itu bisa dipergunakan buat sholat atau yang ingin buang air kecil bisa. Bagi kaum udut pun bisa untuk merokok sebentar di sini. Di Ciamis, di markas besarnya ini nih, Gapuraning Rahayu, daerah di daerah Ciamis. Nah, di sini pun ada pergantian driver dan kru. Dari sebelumnya di driver dan kru pertama diganti di driver dan krunya yang kedua. Dan itu melanjutkan perjalanan dari PT Gapuraning Rahayu yang ada di Cijenjing menuju kantor agen yang ada di Pangandaran. Dari Pangandaran pun akan balik ke Kampung Rambutan dengan menggunakan driver kedua dan kru keduanya. Nah, pas di sini pun itu ada pergantian driver dan kru.
besok atau tanggal 10 aing mau berapa kali jadi kantor mana WA naos sia ya baron dijekan kagok yang segini ingat aing teh jalan ya harus apa supaya ya cepet supaya ya karena mana tuh bisa kerja kayak nah tuh kalau kan supaya kagok mana sini Para beres beres lagi ayo nah suka kori Budiman ya. Pul Budiman. Budiman. Oke teman-teman, mungkin video part 1 saya akhirin di depan garasi Pul Budiman yang ada di Jalan Raya Cijulang, Pangandaran. Nanti akan ada lanjutan dari video part 2-nya. Makanya saksikan terus video-video gua, jangan ada yang di skip, tonton sampai habis. Semoga video yang teman-teman tonton bisa menjadi rekomendasi atau referensi buat teman-teman berkunjung ke daerah-daerah yang belum pernah teman-teman kunjungi. Saksikan terus perjalanan gua selanjutnya hanya di channel Enjoy My Trip. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.